Ketika di pondok pesantren, saya mulai jadi santri, pengurus pesantren, hingga menjadi ustadz. Saya mengajar di pesantren. Saya bertemu dengan seorang teman, ya teman muslim juga. Namun beliau itu sudah percaya kepada Isa Al-Masih. Saya tanya kepada orang tuanya, ternyata dia itu masih mengobati orang yang kerasukan gitu. Kebetulan di dekat rumahnya juga. Akhirnya saya nyamperin dia gitu Pak, nyamperin teman saya ini. Ya, beliau juga ustadz juga, teman saya waktu di pesantren dulu. Ya saya datang ke tempat orang yang diobati itu. Teman saya sedang berdoa gitu ya, berdoa lah versi rukyah di muslim lah gitu Pak. Ya teman saya mendoakan, tapi tetap dia itu yang kerasukan itu tetap bontang-benting ya, istilahnya lah dia balik kiri tetap ngamuk. Saya minta izin kepada teman saya, bagaimana kalau saya yang mencoba untuk mendoakan. Namun ya doa saya berbeda dengan kamu, saya bilang begitu Pak. Ya saya juga minta izin kepada keluarganya yang kerasukan, Pak, Bu, kalau diizinkan saya ingin mendoakan anak panjenengan. Saya akan mencoba berusaha mendoakan, siapa tahu Tuhan saya mengizinkan untuk menyembuhkan anak bapak dan ibu. Ya, tuan rumahnya itu mengizinkan. Akhirnya saya langsung berdoa. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan yang baik ini bersama kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang muslim. Beliau belajar di pesantren selama kurang lebih 7 tahun, lalu kemudian dia berproses dan menjadi seorang ustadz, bahkan menjadi pengurus di pondok pesantren. Luar biasa bahwa Tuhan boleh memilih beliau. Dia sudah menemukan kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus, bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, hanyalah kebinasaan. Luar biasa, kita bersyukur satu jiwa lagi yang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Dan tentunya kita berharap Bapak ini terus dikuatkan, bahkan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini, dan banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Untuk lebih lengkapnya saudara-saudara, kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Buat saudara-saudara muslim yang saya cintai dan saya sayangi, dan shalom alaihim bishem hamasyah, salam sejahtera dalam Tuhan. Ya saya yakin saat ini kasih karunia, rahmat serta kesetiaannya senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ya tidak lupa juga saya dari Madura. Saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat saya, juga saudara-saudara saya, dekat Tantretan Madura, laki bini tua muda soka aja tetap merangkul arangkul setuju areng sareng menciptakan kedamaian. Ya mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang beberapa tentang pengalaman spiritual saya, bagaimana perjalanan hidup saya sehingga saya menemukan kebenaran yang hakiki di dalam Isa Al-Masih. Dan hal ini merupakan anugerah terbesar yang dikaruniakan Tuhan kepada saya. Ya baik, saya itu orang Madura dari keluarga yang sederhana, dan latar belakang saya adalah muslim yang fanatik, dan tentunya sangat kental kalau mengenai tentang keislaman. Cukup taat dalam hal yang beribadah, namun kami itu istilahnya sangat alergi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang di luar Islam begitu. Jadi kami itu sangat betul-betul membatasi pergaulan kami. Ya
Bahkan dulu ketika saya masih sekolah, orang tua saya itu sangat melarang saya bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Ya, kami sebutlah orang Kristen gitu. Ketika saya masih sekolah, itu orang tua saya sengaja menempatkan saya di pondok pesantren. Saya sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun. Saya di pondok pesantren. Kedua orang tua saya itu sengaja menempatkan saya di pondok pesantren karena di dalam pesantren itu yang diutamakan adalah ilmu agama. Ya, harapan kedua orang tua saya menempatkan saya di pesantren agar saya lebih serius mempelajari ilmu agama Islam dan semakin taat dalam hal yang beribadah. Saya mematuhi kedua orang tua saya, akhirnya saya mempunyai kemauan juga untuk belajar ilmu agama. Saya berpikir dengan adanya di pesantren mungkin saya akan lebih tahu, akan lebih mengerti apa itu agama Islam. Ketika di pondok pesantren, saya mulai jadi santri, pengurus pesantren, hingga menjadi ustadz. Saya mengajar di pesantren. Semua itu saya sudah pernah rasakan. Di dalam pesantren, saya juga banyak belajar mengenai kitab suci Al-Quran dan juga kitab-kitab lainnya. Setelah tamat sekolah di pesantren, saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya belajar program studi keagamaan. Ketika saya masih kuliah itu, saya bertemu dengan seorang teman, ya teman muslim juga. Namun beliau itu sudah percaya kepada Isa Al-Masih. Beliau itu berkata kepada saya, "Kamu mau enggak membaca kitab Injil? Ini saya punya. Apa kamu mau belajar kitab Injil?" Awalnya ya saya sangat menolak karena keislaman saya waktu itu masih begitu kental lah. Misalnya saya baru keluar dari pesantren, langsung ditawarkan kitab Injil. Ya saya langsung menolak. Tapi setelah saya pikir-pikir beberapa hari itu, rasanya tidak ada salahnya jikalau saya mencoba untuk mempelajari, untuk belajar, karena ya mungkin hal itu juga bisa membawa saya pada hal yang lebih baik. Saya mencoba untuk mengambil kitab itu dari teman saya. Saya coba membaca ya sedikit demi sedikit. Namun ya maklumlah, saya masih baru memegang kitab itu dan kitab itu sangat asing bagi saya. Saya masih kurang tertarik dengan isinya karena bagi saya kurang penting gitu, karena pedoman saya kan dari dulu adalah Al-Quran seperti itu. Ya setelah itu saya bosan membacanya, kemudian saya taruh di dalam lemari saya. Saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa saya mau membaca ini? Padahal seketika saya masih mondok, saya itu sangat tidak diperbolehkan membaca ini karena takut sesat begitu. Namun ketika itu, keesokan harinya saya menghampiri teman saya. Saya mengajak diskusi teman saya. Setelah itu ya teman saya menceritakan tentang siapa itu Isa, karena saya akan bertanya di kitab Injil itu, kok di sini Isa itu dianggap sebagai Tuhan, kenapa gitu. Jadi teman saya itu bercerita kepada saya, ya memberi pengertian kepada saya. Namun saya tidak percaya gitu, karena Isa itu hanyalah sekedar nabi. Mana mungkin manusia itu bisa dianggap sebagai Tuhan? Sangat tidak masuk akal sama sekali gitu. Ketika itu saya pulang, saya masih kurang puas. Saya mencoba untuk membaca kitab itu lagi. Namun setelah baca-baca, ya karena saya juga tidak mengerti isinya, meskipun saya baca itu saya tidak mengerti arah dan tujuan kitab itu.
Setelah itu saya mencoba untuk mencari-cari ayat. Itu saya juga baca dari depan, ya sedikit-sedikit saya baca. Namun rasa bosan itu datang pada saya lagi. Akhirnya saya memutuskan pada saat itu, ya memang sebelumnya teman saya juga sudah pernah menjelaskan kepada saya bahwasanya kalau kamu sering membaca ini, nanti Tuhan akan membimbing kamu. Kamu bisa percaya nantinya. Ya saya tidak percaya dengan hal itu. Akhirnya pada saat itu saya berjanji bahwasanya saya tidak akan pernah membaca kitab ini lagi. Saya sudah kuat dengan iman saya, dengan keislaman saya. Saya tidak mungkin membaca kitab seperti ini. Akhirnya saya taruh kitab itu di lemari saya. Setelah itu waktunya cukup malam, sekitar jam 1:30 malam itu, jam 1:30 dini hari, saya mencoba untuk tidur. Tidak lama kemudian setelah saya terlelap, kemudian saya bermimpi seperti mimpi, namun rasanya itu setengah sadar bagi saya. Saya seperti apa ya istilahnya, didatangi seseorang, namun wajahnya itu sangat bersinar. Dan orang itu membawa Alkitab itu. Kemudian orang itu menghampiri saya. Orang itu menghampiri saya, memukulkan Alkitab itu kepada jidat saya. Saya kaget. Saya terbangun. Saya gerah. Tubuh saya itu seperti orang baru mandi. Celana dan baju saya itu basah semua. Saya bangun dari tempat tidur. Lalu saya lihat Alkitab di lemari saya. Ternyata kitab itu tidak ada di tempatnya. Pada saat itulah saya sepenuhnya tanpa ada keraguan dalam hati saya. Saya percaya Isa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan bagi semua umat manusia. Karena di dalam mimpi saya itu, ya mau dibilang mimpi juga bagaimana, soalnya saya setengah sadar. Di dalam mimpi saya itu orang itu berkata kepada saya dengan memegang kitab itu, memukulkan kepala saya. Dia berkata, "Kenapa kamu masih ragu-ragu? Kamu sudah terima kebenaran. Inilah kebenaran yang sebenarnya. Kamu sudah terima. Kenapa kamu masih dalam keraguan?" Disitulah saya menanamkan iman saya kepada Isa Al-Masih. Saya percaya kepada Isa Al-Masih. Saat itu juga saya tanggalkan iman saya dan saya rajin membaca Alkitab pada saat itu. Namun ketika beberapa hari saya terima, ya dengan penuh semangat, dengan kasih yang mula-mula masih berkobar-kobar dalam hati saya greget. Saya tidak ingin hanya saya yang menerima keselamatan ini. Saya ingin semua orang juga mendapatkan keselamatan ini yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Akhirnya saya ingin mencoba untuk meningkatkan keimanan saya. Saya ingin fokus dengan keimanan saya. Saya banyak belajar tentang Injil, namun salahnya saya langsung meninggalkan kebiasaan lama saya selagi saya masih di Muslim. Saya langsung frontal, tidak sholat. Saya tidak mau ikut kegiatan-kegiatan Muslim. Akhirnya disitulah saya mendapat beberapa penganiayaan dari orang-orang. Ya, saya pernah dibully juga. Ya, saya pernah diusir dari rumah. Ya, dipecat juga jadi ustadz, diusir dari pesantren. Dan saya juga pernah dihakimi para pemuka agama dan saya dicap sebagai kafir. Namun ya saya hanya mencoba untuk sabar. Dan saya percaya jika saya itu berjalan di jalan Tuhan, saya yakin Tuhan akan melindungi saya. Sebab kasih setianya itu akan terus bersama-sama kita yang setia kepadanya. Ya mungkin hanya sedikit yang
bisa saya sampaikan tentang kembali kepada ketika saya berdoa di dalam Tuhan. Tuhan memberi kemudahan. Ketika saya menggantungkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan, Tuhan memudahkan saya. Dan ada lagi yang sangat meneguhkan saya. Saya tidak istilahnya, dulu itu kan saya punya teman itu, dia itu tukang ruqyah. Jadi kalau ada orang kesurupan itu dia yang ruqyah itu dia gitu Pak. Iya. Jadi saya datang ke rumahnya itu untuk berkunjung, ya istilahnya main-main gitu. Ya sampai di rumahnya tidak bertemu dengan teman saya ini. Saya tanya kepada orang tuanya, ternyata dia itu masih mengobati orang yang kerasukan gitu. Kebetulan di dekat rumahnya juga. Akhirnya saya nyamperin dia gitu Pak, nyamperin teman saya ini. Ya beliau juga ustadz juga, teman saya waktu di pesantren dulu. Ya saya datang ke tempat orang yang diobati itu. Teman saya sedang berdoa gitu ya, berdoa lah versi ruqyah di Muslim lah gitu Pak. Ya teman saya mendoakan, tapi tetap dia itu yang kerasukan itu tetap bontang-benting, ya istilahnya lah dia balik kiri tetap ngamuk. Saya minta izin kepada teman saya, bagaimana kalau saya yang mencoba untuk mendoakan, namun ya doa saya berbeda dengan kamu, saya bilang begitu Pak. Ya saya juga minta izin kepada keluarganya yang kerasukan, Pak, Bu, kalau diizinkan saya ingin mendoakan anak panjenengan. Saya akan mencoba berusaha mendoakan, siapa tahu Tuhan saya mengizinkan untuk menyembuhkan anak bapak dan ibu. Ya tuan rumahnya itu mengizinkan. Akhirnya saya langsung berdoa. Awalnya saya itu berdoa, ya doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Saya berdoa meminta kepada Tuhan. Saya mencoba mengusir setan itu di dalam nama Isa Al-Masih. 1 menit orang itu langsung sembuh, orang itu langsung makan, dia langsung tidak kerasukan. Orang tuanya itu langsung bilang terima kasih. Teman saya yang ustadz ini bertanya kepada saya, dari mana kamu dapat doa itu? Ya saya cuma menjawab, saya dapat dari Injil. Saya berdoa kepada Isa Al-Masih karena bagi saya ini adalah kebenaran yang hakiki bagi saya. Ini sudah mutlak kebenaran yang sangat benar bagi saya. Jadi saya sudah tidak meragukan lagi. Akhirnya teman saya ini yang ustadz, dia juga mau belajar kepada saya. Saya sampaikan juga kepada dia. Ya sampai sekarang ya dia juga sudah seiman. Alhamdulillah sudah seiman dengan saya Pak. Berbiasa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, semoga video ini dapat bermanfaat, memberkati, menguatkan iman kita sehingga kita semakin semangat di dalam Tuhan dan percaya bahwa kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.